Dengan Amar Zoni. Nah, aku mau tanya klarifikasinya gimana? Benar udah putus sekarang? Jadi gini loh, sebenarnya pas kemarin aku, apa sih, klarifikasi di TikTok marah-marah, itu kan aku balik lagi ya, aku minta maaf sebelumnya, itu manusia biasa gitu kan. Jadi tuh ada yang neror, Kak, berulang kali neror ke handphoneku. Aku sih anggapnya ya udahlah ke aku doang gitu kan, neror, blok, neror lagi. Jadi setiap itu neror lagi, maksudnya, "Putus nggak lo sama Amar?" Oh. Gitulah, gitu. Pokoknya ada yang mengaku dia sebagai bunda angkatnya gitu kan. Terus aku bilang, "Putus nggak?" Aku bilang kan aku kayak awalnya aku nggak tahu ya itu siapa gitu. Mhm. Cuman, pas apa sih namanya, pas diteror mulu kan kita perempuan kan kayak punya harga diri gitu kok. Betul. Terus gue, sih aku ada rasa sama Bang Amar kan dari Tuhan ya gitu, misalnya punya rasa itu gitu. Kok kayaknya repot banget sih aku pacaran sama dia tuh kenapa sih gitu. Berarti isi terornya itu suruh kamu putus sama Iya, si suruh aku Amar? putus sama Bang Amar, gitu. Oh. Awalnya sih aku nggak mau ladenin ya, cuman, "Ah, ya udahlah paling orang iseng," gitu. Tapi sampailah ke keluarga aku yang lainnya gitu. Jadi Kalau teror sangat berarti ngancem jatuhnya? ngancam, kalau Apa nggak ancaman yang mau mereka kasih? banyak, kalau nggak nanti, "Amar saya hukum 20 tahun," gitu, "seumur hidup, nanti dibalikin lagi ke NK," gitu. NK apa? Maaf? Nusa Kambangan, kan tadi Bang Oh. Amar kan di Nusa Kambangan kan gitu. Jadi, wajarlah namanya lagi kayak gini ada punya rasa ketakutan tuh pasti ada akhirnya kan, karena aku mikirin Bang Amarnya kan gitu kan. Betul. Ya udah akhirnya aku speak up gitu, "Ya udah ya udah deh biar yang teror tuh puas lah gini, ya udah gue putus deh sama Bang Amar," gitu. Mendingan fokus dulu ke sidang lah gitu. Pertama kali kenal gimana sih ceritanya? Di rutan malah pertama kali kenal, bingung kan orang. Heeh. Ya jadi pertama kenal itu sebenarnya aku kenal sama adiknya Bang Amar, Kak. Mhm. Si Adit ya kan, tiba-tiba kita mau ada bisnis bareng sama Adit gitu kan, terus entah kenapa sebenarnya udah kenalan di telepon kan, zaman sekarang di rutan atau di lapas kan udah ada wartel lah ya gitu. Mhm. Bang Amar lagi telepon Adit, lagi ada aku di situ, lagi sama siapa, dia bilang sama dokter nih kenalin temenku gitu-gitulah. Udah akhirnya suatu ketika mau meeting sama Adit, tiba-tiba di sana aku diajak ke Rutan dulu rutan, tapi mampir. tanpa Adit. Yang aku bingung sama temennya Adit sama temennya Bang Amar, yang aku kenal, aku udah kenal juga gitu. Oh. "Loh kita mau ke mana?" "Mau ke rutan dulu karena Bang Amar ikut berkecimpung di bisnis ini," Oh katanya gitu. gitu. Ya aku juga Bisnisnya apa sih? Sorry. ya bisnisnya adalah di bidang skincare-an gitu. Oke, dan Amar Mhm. salah satu investor Iya makanya mungkin iya, diajak maksudnya iya, meeting. Bang Amar tuh kan, kalau kata Adit kan dia pinter ya, ide-idenya juga, makanya, Bang Amar berkecimpung juga, Dok, gitu. Oh, ya udah akhirnya aku datang ke sana sama temennya Adit sama Bang Amar namanya Putri kalau nggak salah. Mhm. Aku juga sama kakakku pada saat itu gitu kan. Nggak tahu, nggak ada plan, Nggak ada. tiba-tiba diajak ke Iya, rutan. karena bilangnya kita ketemu di Cibubur ya meeting, terus habis meeting ngobrol bentar, Adit ke Bintaro Exchange kalau nggak salah, aku sama Putri, "Mau ke mana?" Aku bilang, "Ketemu Bang Amar ya," gitu, karena Bang Amar ikut juga di dalam Usaha bisnis ini. itu. "Oh," aku bilang gitu, "oke oke." Ya udah akhirnya aku ke sana deh, Ketemulah tuh, ya kan? untuk dia sembuh gitu. Apa sih yang pertama kali bikin kayak, "Aduh kok Ya kok gue suka lagi?" gitu? Apa yang bikin kamu kecantol sama Amar? dia baik banget sih, maksudnya peka Baik. banget sama orang gitu, asal aku datang mukaku muram, "Kenapa lo?" Gitu, maksudnya gitu, kok ini Oh. orang segitu pekanya gitu sampai tahu aku bete atau apa gitu. Jadi sebenarnya itu sih sama itu, apa, orangnya baik banget, Kak. Sebenarnya ini anak bener deh, aku bukan membanggakan Bang Baik, Amar ya, friendly gitu friendly ya. terus emang Pintar juga nggak? ya pinter banget, banget pinternya. Termasuk ide-ide dia di Oh usaha itu iya iya ya? bener. Kayak konseptornya gitulah Iya ya? dia, pinter banget lah pokoknya. Cuma itu aku bilang kekurangannya cuman itu, makanya dia selalu bilang sama aku pertama kali yang dia bilang, "Dok bantu gue ya buat sembuh," gitu. Makin Hah? tuh Ya maksudnya kepatil, iya aduh. sembuhnya tuh maksudnya kayak, Mhm mhm. "Bawa gue dong ke dokter nanti kalau" Yang bilang dan nuduh kalau kamu tuh palsu. nah itu, pas banget nih Kak pertanyaannya. Jadi awalnya gini Kak, sebelum kasus ini, aku tuh udah lama berhubungan sama Bang Amar, Mhm Agustus 2024 kenal ya gitu, mhm. deket-deketnya di akhir, 2024. Aku udah bilang sama Bang Amar, "Kalau bisa nggak usah di-expose ya," gitu. "Kalau aku mau Mmm. pansos bisa aja dong aku setiap kunjungan bawa wartawan Media, ya, iya media atau apa bener. gitu." Terus, iya Bang Amar pun juga oke, setuju. Entah kenapa, beberapa bulan kemudian kita berhubungan, teleponlah pengacara Bang Amar, aku nggak kenal gitu, Heeh. telepon bertiga gitu. Kan waktu itu saat itu masih Om John kan sampai saat ini juga, karena masih sanak saudara sama Bang Amar kan Om Mhm. John itu. "Om John kenalin ini dokter," gitu, "ini yang deket sama aku," gitu. Ya udah Ah. dari situ Om John pulang dari
kunjungan Bang Amar cerita loh, ternyata Amar punya pacar namanya Dokter K gitu loh, gara-garanya Om John loh yang nyebut Dokter Oh, K. jadi yang pertama kali speak up di media itu malah pengacaranya Iya, Amar? pengacaranya Bang Amar gitu. Oh. Karena, Om John juga belum tahu nama aku siapa, karena dia ngelihat di WhatsApp kan kalau telepon bertiga kelihatan kan nama aku di Mhm. WhatsApp Dokter K, iya pokoknya saya taunya Dokter K gitu, Oh gitu, gitu. terus netizen nyari Nyari dong, the dong, power of netizen, heeh, ketemu orangnya, oh ketemu orangnya. ini. Nah awalnya tuh, awalnya nggak terlalu banyak orang tahu lah, maksudnya orang mungkin fans-fansnya Amar sebagian lah yang Mhm. mengikuti, perjalanan Bang Amar. Pas kasus ini baru orang pada tahu gitu loh kalau aku emang udah deket sama Bang Amar udah lama Oh, gitu. jadi itu untuk menampik bahwa, ya kamu bisa aja sih Mbak, beritanya kan dar-dar-dor banget, Heeh, yang, pas katanya kasusnya betul, muncul. ada yang bilang katanya kamu mau menikah di penjara. Terus batal, dan aku udah Dilapas. sempat lihat videonya kamu udah pakai Enggak itu kayaknya apa AI deh ya oh itu orang-orang AI? AI deh kayaknya. Oh gitu, jadi itu memang belum pernah ada? Belum. Aku tuh sampai sekarang semenjak di persidangan nggak pernah ketemu Bang Amar di lapas, Berarti karena total udah nggak berapa boleh. lama nggak ketemu Bang Amar? Selama dia ketemu di persidangan doang, setiap seminggu sekali aja kalau ada persidangan boleh ketemu, kalau enggak ya nggak ketemu karena, Bang Amar kan statusnya masih high risk, jadi yang boleh ketemu tuh cuma PH dan adik-adiknya doang. Jadi, Mhm. terakhir kali ketemu Bang Amar kapan? Di persidangan 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oke, kan katanya 2 kali kamu nggak datang ke persidangan tuh. Itu bukan yang 2 minggu yang lalu itu ya, bukan? Kemarin minggu minggu kemarin sama minggu satu lagi nggak Itu datang. kamu nggak datang, karena apa, Beb? Karena emang pertama kan hari yang minggu satunya lagi ada kerjaan, Mhm. kedua yaitu aku bilang biar Bang Amar tuh fokus ke persidangan kan, karena udah mau putusan kan minggu depan gitu. Jadi nanti, sampai itu selesai dulu lah baru kita ngobrol bareng lagi atau gimana gitu nanti gimana. Jadi untuk desas-desus kasus yang katanya mau nikah di penjara itu Itu nggak ada ya? nggak ada, tapi emang benar karena kan waktu awal-awal Bang Amar di MK, kan Bang Amar tuh sempat kasus ini kan dilempar ke Nusa Kambangan. Mhm. Nah di situ kan nggak bisa dikunjungi, jadi kalau misalnya kunjungan itu harus adiknya atau PH-nya lewat video call. Jadi Mmm. pas pulang juga ternyata sama gitu. Jadi Bang Amar tuh emang sempat kenapa nggak kita nikah di coba balik lagi kan aku kan bukan hidup sebatang kara, aku punya, orang tua, punya keluarga, pasti ada pro dan kontra tentang itu gitu. Jadi aku coba ngasih pengertian ke Bang Amar, ya Bang Amar ya udahlah gitu. Bang Amar juga ngerti ya? Ngerti ngerti banget. Jadi ini benar-benar faktanya tidak terjadi Tidak pernikahan di dalam ya? enggak, memang emang emang maksudnya Bang Amar meminta, tapi enggak sama hubungan aku, jadi bingung akunya. Apa sih yang paling bikin kamu sedih karena punya hubungan ini? Ya itu Kak, jadi banyak orang Karena yang orangnya nggak ingin memisahkan aku sama baru jadi sedih. Jadi banyak orang yang ingin memisahkan aku gitu, padahal aku sama Bang Amarnya tuh nggak ada apa-apa gitu. apa karena Git Amar masih punya fans-fans atau punya enggak hubungan dengan cewek lain? enggak. Ih, Bang Amar tuh makanya aku bingung, Bang Amar tuh tipe cewek kalau jatuh cinta tuh bucin banget, tau nggak? Heeh. Jadi maksudnya kayak sekarang tuh kayak ngerasa, kenapa sih gue nih sama Amar tuh saling tulus gitu loh, kenapa sih Mmm. mereka jahat banget mau misahin tuh nggak ada yang salah di aku gitu. Kita kan berdua saling cinta Cinta. tulus gitu, tapi banyak banget orang yang segitunya, mau apa, minta dibantu Bang Amarnya, "Nggak boleh lagi hubungan sama dokter," gitu. Mmm. Salah aku apa gitu maksudnya gitu.